Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi agak bingung lihat situasi dan kondisi hari ini. Kenapa? Banyak persoalan-persoalan yang sampai hari ini tidak pernah dituntaskan oleh pihak penegak hukum. Hari ini menjadi pertanyaan saya. Kenapa? Hari ini dibilang jangan banyak-banyak Bu datang ke sini. Kami ini hanya menjaga kejadian-kejadian yang lalu. Rocky Gerung dipersekusi, Rocky Gerung didorong-dorong, katanya kebebasan. Boleh mereka mau memaki, boleh dia mau mengucapkan apapun, tapi tidak boleh juga mereka melakukan gerakan fisik atau mendorong atau apapun. Ini yang harusnya sama-sama kita paham. Yang kedua, seharusnya dari pihak kepolisian lebih tanggap dengan persoalan hari ini, persoalan Rocky Gerung dan Novi Bulling. Hari ini harusnya tanggap. Tapi kenapa ini juga terjadi? Pihak kepolisian tidak siap, tidak sikap untuk mengamankan ini. Seolah-olah ini disengaja atau memang disengaja untuk diadu domba. Ini yang terjadi. Tapi kalau ini diucapkan, banyak orang sakit hati, seolah-olah kita tidak empati terhadap mereka. Justru kita ini karena empati supaya pihak kepolisian tidak juga disalahkan dengan persoalan Novi dengan melakukan persekusi terhadap Rocky Gerung. Maka kami hadir ke sini ingin menyelamatkan Rocky Gerung setelah keluar dari yang terjadi. Kita ini menunggu agar pihak kepolisian betul-betul menjaga soal marwah kepolisian. Ini yang harusnya gitu. Yang seharusnya marwah kepolisian harus dijaga agar juga tidak diinjak-injak harga dirinya. Kalau ini betul-betul dilakukan dengan baik dan hari ini betul-betul pihak kepolisian siap. Tapi ternyata hari ini juga terjadi lagi. Apabila kita tidak datang, kita tidak sigap, pasti Novi tadi masuk ke dalam dengan tenang, nantinya akan melakukan apapun terhadap Rocky Gerung. Ini seharusnya tidak perlu terjadi. Yang lebih miris lagi adalah persoalan ini bukan hanya persoalan Rocky Gerung. Rocky Gerung itu adalah salah satunya, tapi persoalan yang belum juga kita masih teringat, masih terngiang-ngiang yang terjadi di Rempang, Kepulauan Riau. Seharusnya pihak penegak hukum maupun penguasa negeri ini betul-betul memperhatikan nasib rakyatnya. Tapi hari ini tidak. Kenapa ini terjadi? Seolah-olah rakyatnya yang salah. Masyarakat Rempang itu menempati lokasi di sana itu sebelum merdeka. Kenapa hari ini seolah-olah rakyat Melayu yang ada di Rempang, Kepulauan Riau ini mereka adalah ngontrak dan mudah mereka disingkirkan karena kepentingan investasi atau kepentingan investor. Ini yang terjadi bukan hanya di Rempang, tapi Rempang di mana terjadi di negeri ini. Tapi apa yang terjadi? Apakah betul kesejahteraan ini betul-betul dinikmati? Ini tidak pernah dipikirkan. Sekarang masyarakat yang ada di Rempang sana mau dipindahkan kemana? Mau direlokasi di mana? Sampai hari ini belum disiapkan di mana mereka akan direlokasi. Pihak penguasa, Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo yang terhormat sampai hari ini belum mempersiapkan. Tapi justru yang di bawahnya itu banyak sekali mengucapkan kata-kata
lindas siapa yang mengganggu kepentingan investasi atau investor. Ini kan gila. Ini adalah udah di luar nalar manusia. Kenapa seorang Rocky Gerung mengucapkan bajingan tolol ini seolah-olah ini sudah akan kiamat, padahal itu tidak. Orang marah mengucapkan kata-kata bajingan tolol itu pas kita sudah enak, sudah tidak ada lagi kata-kata yang akan dikeluarkan. Tapi jangan juga sepenggal yang harusnya dilihat, karena perjuangan ini panjang. Kami butuhkan seorang Rocky Gerung untuk membela nasib rakyat Indonesia, juga memberikan pandangan, memberikan wawasan terhadap rakyat yang hari ini tertindas. Kenapa hari ini bisa dilakukan yang terjadi di Rempang, Kepulauan Riau? Kenapa? Ini adalah imbas dari undang-undang Omnibus Law. Betul tidak? Ini adalah pengkhianatan sebuah undang-undang Omnibus Law yang 11 klaster itu. Dari 79 undang-undang diketatkan menjadi 11 klaster. Inilah hadiah kemerdekaan Republik Indonesia terhadap rakyat, tapi lupa penguasa. Kenapa? Undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 33. Isi bumi, air, laut, udara dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Tapi kesejahteraan yang dimana kalau hari ini di mana-mana digusur, di mana-mana hanya kepentingan investasi, kepentingan investor. Justru investorlah, investasi diberikan karpet merah oleh Republik Indonesia, bukan kepentingan rakyat atau kesejahteraan rakyat. Disinilah yang menjadi persoalan bersama. Bukan hanya persoalan itu, khusus bagi kaum buruh Indonesia hari ini menjadi pengontrak di rumahnya sendiri. Buruh selalu dihadiahi bekerja, di outsourcingkan. Padahal negara penguasa harusnya memikirkan lapangan kerja untuk rakyatnya. Bagaimana memberikan lapangan kerja 10 juta? Padahal investasi atau investor datang ke Indonesia, mereka sudah memberikan tempat karpet merah, mereka juga dibolehkan untuk membawa tenaga kerjanya sendiri. Bagaimana rakyat Indonesia akan ada lapangan kerja? Padahal di mana-mana perusahaan tutup, PHK di mana-mana dengan kehadiran undang-undang Omnibus Law ini. Maka sewajarnya pemerintah Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo yang terhormat, harusnya memikirkan nasib rakyatnya. Ke depan itu anak bangsa mau kemana? Mau bekerja di mana? Di mana ada lapangan kerja? Investasi atau investor datang sudah membawa tenaga kerjanya sendiri. Inilah sebenarnya yang terjadi. Jangan kami diadu domba dengan bangsa sendiri. Jangan hanya kepentingan investasi untuk membunuh rakyatnya, memiskinkan rakyatnya yang hari ini terjadi. Dan kami rakyat diadu domba dengan pihak keamanan, karena mereka adalah terstruktur. Atasannya mau ngomong apa, lawan pasti akan dilawan. Tapi inilah korbannya adalah rakyatnya sendiri, bangsanya sendiri, saudaranya sendiri. Tapi ini tidak pernah dipikirkan oleh pemimpin negeri ini. Yang penting adalah investasi. Ini adalah salah. Tapi kalau rakyatnya melawan,
pasti dianggapnya sudah apa namanya, kalau rakyat melawan dianggap apa? Makar katanya. Makar. Inilah hadiah-hadiah. Padahal yang seharusnya dipikirkan oleh pemimpin negeri ini, bagaimana kesejahteraan rakyatnya, bagaimana diciptakan lapangan kerja yang banyak dan mudah, dan mereka bisa menikmati hidup, dan pendidikan yang mudah, pendidikan yang murah dan ditanggung oleh pemerintah, dan kesehatan yang harusnya juga ditanggung oleh pemerintah. Tapi hari ini justru rakyatnya dimiskinkan. Maka jangan salahkan rakyat kalau rakyatnya itu turun ke jalan. Hari ini kita datang hanya beberapa orang untuk mewakili dan menjemput Bung Rocky Gerung. Tapi bukan berarti kita demo. Kenapa hari ini kami sampai berteriak? Karena situasi dan kondisi ini diciptakan oleh penegak hukum itu sendiri, karena tidak tegas cara menangani persoalan yang terjadi hari ini. Inilah itu kondisi yang terjadi. Maka kalau hari ini kita dilawan, besok akan datangkan 1.000, kita akan datangkan 10.000, mereka akan datangkan 10.000, saya akan datangkan 100.000, mereka akan datangkan 100.000, saya akan datangkan 1 juta rakyat Indonesia. Itu adalah sudah kita pikirkan bagaimana rakyat harus melawan ketidakadilan. Kapan lagi kalau kita tidak akan mulai dari hari ini, maka kita akan menjadi jongos di rumah sendiri. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan rakyat Indonesia hari ini sudah sadar. Hari ini rakyat sudah dimiskinkan. Mudah-mudahan mereka tidak mau diadu domba. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.